Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPA kelas 4, yaitu mengenai alat pendengaran manusia. Kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya diberikan alat indera pendengar berupa telinga. Dengan alat indera ini, kita bisa mendengar berbagai macam bunyi, seperti alat musik, suara air mengalir, dan kicauan burung. Nah, kemudian, apa saja bagian-bagian telinga beserta fungsinya? Sebelum kita membahas tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya, perlu kalian ingat bahwa fungsi dari telinga itu adalah yang pertama, sebagai alat pendengaran bagi manusia. Kemudian, selain sebagai alat pendengaran bagi manusia, fungsi dari telinga itu juga sebagai alat untuk keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga luar adalah telinga yang terletak di bagian luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi dari telinga luar adalah untuk menangkap bunyi, untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian-bagian telinga luar bisa kalian lihat pada tayangan video di atas. Yang pertama itu adalah daun telinga, berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua ada lubang telinga, berfungsi untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang ketiga adalah liang telinga. Liang telinga ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Kemudian untuk telinga tengah, yaitu berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga bagian luar tadi untuk menjadi getaran. Selanjutnya, getaran tersebut akan dilanjutkan ke dalam telinga bagian dalam. Kemudian, bagian-bagian telinga tengah ini adalah yang pertama adalah gendang telinga, berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Selanjutnya adalah 3 tulang pendengaran, berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga adalah saluran eustachius, berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dan mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam merupakan pusat kendali dari alat pendengaran kita. Jadi telinga bagian dalam ini merupakan pusat kendali dari alat pendengaran kita. Sedangkan fungsi dari telinga bagian dalam ini adalah untuk mengubah getaran dari telinga bagian tengah tadi diubah menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju ke otak. Kemudian bagian-bagian dari telinga dalam dapat kalian lihat pada video di samping ya. Yang pertama adalah 3 saluran setengah lingkaran, yaitu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang nomor 2 adalah tingkap jorong, berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir adalah rumah siput atau koklea, berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Untuk cara kerja telinga untuk mendengar adalah suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang pendengaran sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak, dan ketika di otak lalu menerjemahkan impuls listrik itu ini sebagai suara apa.
Untuk selanjutnya adalah memelihara kesehatan telinga, karena telinga itu akan bisa kita gunakan dengan baik apabila kita juga merawatnya dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya adalah yang pertama, bersihkan bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Dan ketika itu semuanya terjadi, itu akan menyebabkan gangguan pada pendengaran. Yang terakhir adalah jika mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua telinga dengan tangan agar tidak terlalu kencang suara menghantam telinga kita. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga pelajaran yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga anak-anak bisa tetap semangat dalam belajar. Sekian pelajaran dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia.